karena apa? Jadi banyak sekali kasus di kita malpraktek atau apa sebetulnya karena ketidak jelasan seorang petugas kesehatan memberikan informed consent, ya. Jadi menjelaskan dengan baik kepada pasien, jadi males kadang-kadang untuk bicara lebih banyak terhadap pasien sehingga itu menjadi salah pengertian. Ya. Nah kemudian waktu pengambilannya yang paling baik adalah 48 sampai 72 jam. Ini yang paling baik. Tapi sekarang program persalinan itu kan sekarang kalau yang normal 1 hari sudah dipulangkan ya. Nah jadi untuk mengejar ini diperbolehkan sampai ke hari ke-14. Jadi pada saat memeriksakan bayinya mungkin ya atau kontrol kepada ibu-ibu bidan ini atau ke puskesmas, nah diambil darahnya jadi sebelum 14 hari bisa dilakukan pengambilan untuk screening hipotiroid kongenital ini. Karena apa? Pada 24 jam pertama karena pengaruh dari hipotiroid TSH dari ibu yang masih tinggi itu nanti khawatirnya jadi positif palsu. Jadi sangkanya tinggi padahal itu dari pengaruh. Hari keempat kan? 24 sampai 48 jam diperbolehkan dalam keadaan tertentu akan tetapi yang paling ideal 48 sampai 72 jam. Nah, sekarang bagaimana untuk bayi-bayi yang sedang dalam perawatan di rumah sakit? Boleh diambil sesuai waktunya, akan tetapi sebaiknya diambilnya 2 kali kalau bayi yang dalam perawatan, apalagi untuk bayi-bayi yang di NICU misalnya ya, di ICU sebaiknya 2 kali diambil. Jadi sebelum 14 hari bisa diambil yang keduanya. Ya saat waktunya diambil diperiksakan, kemudian sekali lagi diambil sebelum 14 hari. Jadi 2 kali pengambilannya. Nah lalu apa yang dipersiapkan? Jadi ini peralatan yang dipersiapkan sarung tangan udah pasti ya, kemudian blood lancetnya khusus gitu ya, jadi yang berbentuk blade, yang berbentuk seperti pisau itu. Jadi sebaiknya tidak blood lancet yang seperti pena ya, jadi yang seperti blade, seperti pisau. Nah kemudian untuk limbahnya, kemudian kapas alkohol, kata steril, pengering, semua udah pernah punya, dikasih dari Hasan Sadikin, pernah ya? Jadi kalau untuk ini dari dinas bisa minta kembali kalau memang dibutuhkan. Nah ini safety box untuk bekas needle bekas, jarum bekas, ini yang spoonnya. Nah ini blood lancetnya yang seperti ini, ya yang bentuknya blade itu seperti ini. Kemudian ini kapas alkohol, kertas saring. Nah ini nomor 6 ini pengering, ya. Jadi supaya tidak kalau masih basah nanti ditumpuk, khawatirnya saling menempel ya. Jadi ini dikeringkan dulu menggunakan jadi pada prinsipnya jangan sampai dalam keadaan basah udah dikirim. Yang pertama, terus yang kedua saling menempel antara sampel satu dengan sampel yang lain. Jadi kalaupun tidak ada raknya, mau dikeringkan dengan cara apapun, kalau satu-satu, misalnya nggak usah pakai rak nggak masalah. Ya, yang penting kering pada saat dikirimkan. Nah kemudian blood lancetnya juga yang seperti ini ya, udah tahu ya. Jadi pada saat ditusukkan si pisaunya keluar, tapi tahanannya menempel di kulit ya. Jadi jangan khawatir menjadi terlalu dalam misalnya, ke dalam jangan khawatir, karena ada tahanan dari pisaunya ini ya. Nah kemudian sebelum diambil juga dimasas dulu atau dihangatkan dengan handuk panas atau pakai warmer. Kalau mungkin di rumah sakit ada warmer, bisa pakai warmer. Kemudian posisi kaki bayi, kaki lebih rendah dari kepala supaya aliran darah mengalir. Nah, sehingga sebelum diambil dipijit-pijit dulu, dimasak dulu. Nah pada saat dikasih kapas alkohol nanti dikeringkan dulu, jadi jangan biarkan kapas alkohol yang terlalu basah, nanti itu akan mengencerkan sampel yang ke satu. Terus yang kedua juga jadi akan bikin melebar ya kapas alkohol itu kalau nggak kering ya. Terus kadang-kadang itu juga bisa menyebabkan alkohol itu kadang-kadang bisa menjadi hematom juga, bisa dari faktor itu juga. Jadi kedalamannya sudah pasti
sesuai dengan blood lancetnya hanya 2 mm, ya, alkoholnya 70%. Nah, jadi saat pengambilan darahnya paling ideal 48-72 jam, tidak diambil pada 24 jam pertama, 24 jam yang pertama diambil dari tumit. Nah, kemudian kalau di rumah, misalnya persalinan di rumah, rumahnya tidak terlalu jauh, bisa diambil dalam waktu ideal ini. Ya. Sekarang ibu-ibu bidan masih suka merawat atau persalinan di rumah nggak? Masih ada gitu, masih ada yang nggak, atau banyak sudah di kliniknya ya persalinan gitu. Kalau sekarang dukun-dukun bayi itu masih ada nggak? Masih ada. Ada yang masih ada yang udah nggak ada ya. Kalau dulu waktu saya dulu PTT di daerah Sumatera di pedalaman 250 km dari Palembang. Jadi masih banyak kasus bayi-bayi dengan bayi yang ditolong oleh dukun itu ya, kemudian menjadi apa namanya? Kok lupa ya. Tetanus neonatorum. Jadi masih banyak sekali tetanus neonatorum. Jadi waktu koas tugasnya memfollow up, memantau bayi-bayi dengan tetanus neonatorum. Masih banyak sekali. Sekarang tentu udah nggak ada ya. Sudah nggak ada yang tetanus neonatorum ya. Kemudian di dalam kertas hari ini ada data yang harus diisi. Ya, nah ini data ini sekarang sudah, kemarin sempat ada data yang harus dikirim ke Kemenkes online. Nah, dan kalau datanya tidak terpenuhi semua, itu menjadi tidak bisa lanjut data yang harus diisi. Ya, nah jadi sebaiknya tolong diisi dengan lengkap form yang ada di balik dari kertas hari itu dengan jelas ya, jangan sampai tertetes air, jangan sampai tertetes minyak, kayak itu menjadi kesulitan kita menginput data di laboratorium rujukan. Jadi data sebaiknya diisi dengan lengkap, tertulis, jangan tercemar, dan jangan menyentuh bulatan kertas hari. Jadi di situ ada nama rumah sakit, kalau dari rumah sakit ya, kemudian nomor rekam medis, nama ibu, suku bangsa, alamat lengkap, nomor telepon, kemudian bayinya kembar atau tidak, umur kehamilan, sampai berat badan ada di situ. Nah, yang sekarang menjadi kesulitan di zamannya sekarang ini kan semua sudah menggunakan handphone nih, ya. Nah, ada beberapa sering juga, ini boleh dibilang sering, mencantumkan nomor telepon yang mungkin kadang tetangganya atau tiba-tiba nomor teleponnya sudah diganti, pada saat dihubungi sudah tidak bisa terlacak, ya. Jadi hasil yang positif atau yang tinggi hasil TSA-nya kan kita kabari per telepon. Nah, kita kesulitan melacak mencari nomor telepon yang tercantum. Jadi sebaiknya wanti-wanti betul pasien agar mencantumkan nomor yang betul, ya. Jadi kesulitan di dalam pelacakan. Mungkin kalau di daerah, kalau kesulitan dengan pasiennya untuk mencantumkan nomor telepon, mungkin apa nomor ibu bidannya gitu ya. Karena kekhawatiran mengejar waktu yang kurang dari 1 bulan terapi itu, sehingga kita perlu sekali segera menyampaikan hasil kalau memang dia positif dan harus segera konfirmasi. Ya, jadi nomor telepon ini penting sekali. Nah, formulirnya seperti ini kan kertas harinya, nah harus diisi. Paling baik sebetulnya terisi semua, tapi minimal 2 terisi penuh, dan tidak boleh mengisi lubangnya itu dengan sampel yang berulang-ulang. Jadi diteteskan 1 kali, kecil kurang lebar, teteskan sekali lagi dalam 1 lubang, itu nggak boleh. Ya, jadi ketebalannya akan berbeda gitu. Jadi harus 1 kali tetes cukup 1 lubang. Ya. Sebetulnya untuk pemeriksaan itu diameternya kurang lebih sebetulnya hanya 2 mili ya, 2 mm yang diambil. Jadi diharapkan minimal 5 mm lah, 0,5 mm, 0,5 cm bisa tertetes dengan baik, sehingga pada saat diambil sampelnya mendapatkan sampel yang baik. Jadi jangan
Jangan sampai ditetes berulang-ulang. Nah, kemudian area penetesannya juga di ujung dari tumit itu tidak boleh, karena di sini ada tulang. Jadi di area yang agak ke pinggir kiri kanannya boleh diambil untuk sampelnya. Ya. Nah, ini data yang harus diisi di dalam formulir itu semua. Ya. Tanggal lahir, berat badan, ya. Kemudian identitas bayi. Jadi diisi dengan menggunakan pena yang tidak luntur, huruf kapital agar mudah terbaca. Nah, kemudian pastikan data ditulis dengan lengkap, hindari kesalahan menulis data, karena kalau yang tidak lengkap bisa menyebabkan kesalahan interpretasi. Nanti dibilang misalnya tidak lengkap menulis umur bayi, nanti sebetulnya bayinya prematur misalnya, disangka nanti bayinya lahir normal, ya. Jadi data-data seperti itu diperlukan di dalam interpretasi hasil. Kemudian akan menghambat info hasil yang akan disampaikan kalau tidak lengkap, dan juga akhirnya menghambat tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap bayi tersebut. Jadi memang harus meluangkan waktu untuk mengisi formulir tersebut. Jadi darah diambil dari tusukan pada tumit bayi tersebut, dan sebelumnya supaya mendapatkan hasil yang dengan darah yang cukup yang baik, bayinya dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi ya tadi posisi bayinya kaki lebih di bawah, ya, kemudian kondisi yang lebih hangat. Kalau tidak ada warmer bisa pakai handuk hangat, kemudian di masase dulu, ya, supaya vaskularisasinya terbuka dengan baik. Ya, kemudian sebelum ditusuk dipijit dulu, kemudian ditusuk. Saat meneteskan tidak menyentuh ke kertas saringnya, jadi darahnya aja yang nempel di kertas saringnya. Jadi jangan sampai si kulitnya menempel di kertas saringnya, ya. Nanti kita lihat video, ada videonya, nanti bisa dilihat berulang-ulang. Ya, nah jadi prosedur pengambilan spesimennya, cuci tangan terlebih dahulu. Tentu kita sebagai petugas jangan sampai menularkan infeksi karena akan ada luka yang akan dibuat, ya. Kemudian menghangatkan tumit bayinya, lalu posisikan bayi lebih rendah kakinya, lalu supaya bayinya lebih tenang, bisa aja dalam posisi bayinya digendong ibunya disusui misalnya, ya. Jadi supaya bisa tenang juga yang mengambil sampel, bayinya tidak rewel gitu, ya. Nah, jadi dihangatkan dulu kurang lebih 3-5 menit, bisa dengan handuk hangat ini, dengan waslap atau menggosok-gosok, lalu memilih area yang akan diambil. Jangan menggunakan bekas tusukan sebelumnya. Jadi kalau tidak berhasil pindah, ya. Jadi jangan tidak berhasil ditusuk nggak jauh dari situ, sebaiknya pindah ke seberangnya atau ke kaki yang satunya. Nah, jadi posisinya seperti ini, ya. Jadi area yang akan diambilnya di sini, tumit bayinya diposisikan seperti ini, kemudian dikasih aseptik antiseptik dengan kapas alkohol, baru ditusukkan, ya. Ini seperti ini. Tentu udah pada pengalaman, ya. Tinggal kadang-kadang mungkin jangan ragu-ragu menusuknya lah. Jadi si blood lancet ini sudah ada tahanannya, jadi jangan takut terlalu dalam. Ya, itu sudah ada tahanannya, jadi tidak akan terlalu dalam, dia tetap akan 2 mm. Justru kalau kita ragu-ragu menusuknya, itu yang akan menyebabkan darah yang keluarnya menjadi sedikit, akhirnya ditusuk lagi, kan. Jadi jangan ragu-ragu untuk menusuk. Nah, kemudian seperti ini, yang paling baik seperti ini. Jadi sampai ngegelendong gini nih, ngegelendong, kemudian baru diteteskan ke kertas saring, dan jangan sampai kulit menempel dengan kertas saring. Nah, jadi gelendong seperti ini. Biasanya kalau udah gelendong seperti ini, tempelkan ke kertas, dia akan langsung meleper, ya, dan itu cukup. Nah, kemudian bagaimana kalau pengambilan sampel, misalnya bayinya dirawat di rumah sakit atau di nicuk misalnya, ya, mau sekalian dengan pengambilan darah vena aja sekalian, boleh, ya. Dan kemudian kalau mau pakai mikropipet bisa dengan 50 mikron, di laboratorium misalnya, ya,
waktu petugas laboratorium pakai 50 mikron. Yang mikropipet pernah lihat yang besar ya, nah ujungnya runcing, ada yang kuning, ada yang biru. Nah, gunakan 50 mikron itu cukup untuk satu lubang. Ya. Nah, sesudah diambil, nanti kaki bayi diangkat ke atas, dinaikkan, jadi supaya darahnya tidak keluar terus menerus. Ya. Jadi dinaikkan seperti ini. Nah, kemudian bekas tusukannya dikasih plester atau perban ya, jadi perban ditutupkan kasih perban untuk menutupnya, atau kalau tensoplas gitu ya. Nah, kemudian bagaimana yang tidak memenuhi syarat di sampel sehingga akhirnya menjadi sampel reject di rumah sakit. Nah, dalam kondisi seperti ini, jadi yang pertama kita lihat ini meneteskannya tuh kayaknya ini berulang-ulang kalau seperti ini, sedikit, jadi seperti ini. Nah, jadi tetesan darahnya itu harus tembus ke bagian belakang kertas. Kalau tidak tembus nggak bisa dipakai. Ya, jadi harus tembus. Ya. Nah, ini biasanya sedikit-sedikit. Nah, kemudian seperti ini sampai bersambung juga pengambilannya kurang baik. Ya. Lalu, nah ini kalau sampai merah gini sebelum kering udah dikirimkan, apalagi saling bertempelan dengan sampel yang lainnya, gitu ya. Ini tidak boleh seperti ini. Nah, kemudian kalau terlalu banyak menjadi seperti ini, atau terkontaminasi seperti dengan minyak atau kena air atau kena alkohol yang tidak kering, akan akibatnya seperti ini. Ya. Ini yang penegasan darah berkali-kali itu gagal pengambilan spesimen sehingga tidak bisa mengirim sampel. Jadi sampel-sampel yang sudah dikirim ke rumah sakit rujukan, ke laboratorium rujukan, kalau tidak memenuhi syarat kita reject. Jadi kita tidak bisa pakai, kita tidak bisa periksakan. Daripada diperiksakan dipaksain gitu ya dengan hasil, nanti malah hasilnya tuh misalnya karena sampelnya terlalu sedikit misalnya, seperti yang paling atas ini nih, seperti ini. Jadi tidak memenuhi syarat 2 mm. Jadi sepertinya rendah, padahal mungkin itu yang hasilnya tinggi. Jadi saya begitu sudah dikirim tapi sebetulnya nggak bisa diperiksa. Kami di rumah sakit rujukan berharap sebetulnya screening pertama pada yang melakukan pemeriksaan bisa melihat mana sampel yang baik atau tidak. Yang kedua di dinas kesehatan gitu. Jadi jangan sampai saya udah dikirim ke rumah sakit rujukan, taunya nggak bisa diperiksakan. Ya, kita berharap screening di daerah di sebelum dirujuk sudah terkirim tuh nanti hasil dengan sampel-sampel yang sudah bagus. Ya. Jadi saya kalau udah di sampel, jadi udah ada ongkos kirimnya, udah akhirnya nggak bisa diperiksa. Nah, ini di dalam proses pengeringan. Jadi di dalam mengeringkan juga kalau memang ada beberapa sebaiknya disimpannya dalam kondisi berseberangan. Jadi jangan sampai satu sampel saling menempel dengan sampel yang lain. Begitu juga pada saat mengirimkan nih. Jadi yang ada sampel nih berseberangan posisinya seperti ini. Ya. Sebetulnya kalau dari Hasan Sadikin dikasih plastik juga kan, dikasih plastik clip itu ya, setiap sampelnya. Nah, kemudian nanti dikirimkan dalam posisi seperti ini ke dalam amplop, dan di dalam amplopnya sudah ada alamat kita di Hasan Sadikin. Ya. Nah, kemudian kita juga sebetulnya meminta daftar spesimen untuk cross check konfirmasi berapa sampel yang dikirimkan dengan daftar namanya itu. Sebetulnya harapan kami di rumah sakit rujukan itu inginnya sampel dikirim dengan data yang sudah terrekap di dinas kesehatan. Jadi misalnya dengan via email aja nih sampelnya, misalnya sudah ada emailnya juga, listnya misalnya Excelnya, nama-nama sampel yang dikirim ini. Jadi kita di rumah sakit rujukan nggak usah memasukkan lagi sampel gitu. Itu sebetulnya harapannya. Seperti di Sarjito sekarang, ternyata dia sudah punya 5 tenaga admin. Jadi hanya untuk memasukkan sampel yang jumlahnya ribuan, jadi sangat memakan waktu gitu. Kita di Hasan Sadikin baru punya cuma 3 orang. Jadi kadang-kadang sampel datang hari ini baru bisa dikerjakan 2 hari kemudian, karena kita input dulu nama-nama sampel itu. Jadi sangat memakan waktu gitu ya. Tapi belum sampai sekarang dengan Kemenkes juga belum
tahu, belum ada solusi bagaimana caranya supaya proses itu bisa lebih cepat. Sebetulnya kita di rumah sakit rujukan berharap seperti saat COVID kemarin dengan pelaporan MAR ada yang ikut terlibat. Jadi mulai dari puskesmas, dari rumah sakit itu dia ngisi ada formnya, nanti kita di rumah sakit rujukan tinggal memasukkan hasil aja. Jadi semuanya sudah ada yang dirujukan itu. Sudah ada nama, sudah ada nama NIK, udah lengkap semua, sehingga tinggal masukkan hasil aja. Nanti bisa dilihat begitu hasilnya dimasukkan, yang mengirim sampel juga bisa melihat hasilnya gimana. Jadi prosesnya jadi sangat cepat ya. Tapi memang kendalanya ya internetnya, kalau kadang lagi down atau sistemnya itu yang suka menjadi kendala. Tapi memang memasukkan data itu sangat memakan waktu di rumah sakit rujukan. Nah, jadi dimasukkan dalam kantong, dalam amplop, baru dipilih. Nah, kemudian bagaimana bayi dengan kondisi